Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Truk tangki Pertamina terbakar di Jalan Tol Jagorawi. Gubernur Anies Baswedan datangi Pasar Tanah Abang. Satu desa di Purworejo di lockdown setelah warganya positif COVID-19 pulang dari ziarah. Selamat malam pemirsa, selain 3 informasi tadi kami juga akan hadirkan informasi terkait Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang kembalikan uang pungli THR kepada pedagang. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah truk tangki milik Pertamina sore tadi terbakar di Tol Jagorawi. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di kabin truk. Truk tangki milik Pertamina tiba-tiba terbakar di ruas Tol Jagorawi kilometer 18 Minggu sore. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di kabin truk. Pemadaman dilakukan oleh 4 petugas dari Dinas Damkar. Api berhasil padam 1 jam kemudian. Menurut Kanit 3 PJR Jagorawi, pengemudi sempat mendengar suara letusan dari bagian depan truk. Dari kronologinya, keterangan dari pengemudi sebelum sampai dengan TKP, keterangan dari pengemudi mendengar suara letusan sedikit ada dari bagian bawah kendaraan. Dan sinyalir adalah bunyi dari alat korsleting listrik. Selanjutnya kedua awak tersebut mengemudi dengan keneknya turun supaya memadamkan percikan api dengan menggunakan apar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran membuat arus kendaraan menuju Bogor sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Tabrakan antar pengendara motor terjadi di Jalan Raya Tuban, Merakurak, Kabupaten Tuban. 1 pengendara motor meninggal akibat tabrakan. Detik-detik tabrakan maut terekam kamera pemantau di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah sepeda motor yang hendak belok kanan di tengah jalan dihantam pengendara motor yang melintas. Kerasnya benturan membuat korban beserta motornya terpental beberapa meter. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun karena luka parah di kepala, nyawa korban tak tertolong. Sementara pengendara yang menabrak korban alami luka ringan. Kemudian saat berbelok ke arah utara, dari belakang kendaraan CBR Nopol S2554 HA yang dikemudikan oleh Budiono yang searah di belakangnya pada dari timur ke barat tidak bisa menguasai kendaraan karena jaraknya terlalu dekat saat Pak Legiman itu berbelok ke kanan. Akhirnya terjadi kecelakaan dengan CBR yang dikemudikan oleh Budiono. Pasca kejadian, unit Laka Lantas Polres Tuban langsung gelar olah tempat kejadian perkara. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera pemantau dan kedua kendaraan yang terlibat tabrakan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pedagang dan petugas Satpol PP nyaris saling baku hantam. Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP akan membawa paksa barang dagangan PKL di trotoar kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Minggu siang. Nyaris terjadi baku hantam saat para pedagang menolak barangnya diangkut petugas. Tindakan tegas terpaksa dilakukan karena imbauan petugas agar pedagang mengemasi barang-barangnya tidak digubris.
Suasana mulai kondusif setelah para pedagang merelakan barang mereka disita petugas. Ya, namun 2 hari terakhir ini memang yang berbelanja itu membludak dari hari biasanya. Ya, tentunya kita tetap berjaga, kita tetap bersiaga, kita tetap prokes kesehatan, menghimbau ya, baik di luar area maupun di dalam. Sejak beberapa hari terakhir, kepadatan di kawasan Pasar Tanah Abang semakin tak terkendali. Selain pengunjung yang membludak, pedagang pun memenuhi trotoar dan bahu jalan. Razia akan terus digelar hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, membeludaknya Pasar Tanah Abang membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi Pasar Tanah Abang Jakarta. Anies akan menerapkan sistem buka tutup di Pasar Tanah Abang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman mendatangi kawasan Tanah Abang. Kedatangan para pejabat ini untuk melihat langsung situasi Pasar Tanah Abang yang padat pengunjung. Tidak hanya ke pasar, mereka juga mengecek stasiun Tanah Abang. Mulai Senin pekan depan, Anies akan menerapkan sistem buka tutup di Pasar Tanah Abang untuk mencegah kerumunan. Lonjakan dari biasanya 35.000 menjadi 87.000 dan 45.000 kemarin menggunakan KRL. Kan kemarin hari libur ya, bukan hari kantor. Jadi mayoritas tentu datang ke Pasar Tanah Abang. Motifnya bukan bagian kami. Itu bagian kami adalah soal pengendaliannya. Jadi tentang mengapa berbelanja dan lain-lain nanti teman-teman bisa lakukan survei sendiri lah, riset. Tapi bagian kami memastikan bahwa di sini terkendali, gitu ya. Di akhir pekan kawasan Pasar Tanah Abang diserbu pengunjung yang ingin berbelanja keperluan Lebaran. Pengunjung rela berbelanja sambil berdesak-desakan tanpa menjaga jarak. Tak sedikit pula pengunjung berasal dari luar wilayah Jakarta. Membludaknya pengunjung menyebabkan protokol kesehatan saling jaga jarak tidak bisa diterapkan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Dani Pomanto menyidak Mall Panakukang pada Minggu malam. Sidak dilakukan setelah pengunjung mall membludak tanpa mematuhi protokol kesehatan. Ibu, silakan demi keselamatan kita, jaga jarak. Biar anak Ibu. Wali Kota Makassar Dani Pomanto memperingatkan pengunjung Mall Panakukang untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal ini setelah kondisi mal dipenuhi pengunjung tanpa jaga jarak. Dani telah bertemu pengelola mal dan memberi peringatan untuk membatasi pengunjung mal. Jika tidak dipatuhi, Dani tak segan akan menutup Mall Panakukang. Saya bisa saja menutup mal ini. Kita butuh kebangkitan ekonomi, tetapi protokol kesehatan nomor 1. Berapa jumlah yang dibatasi untuk yang masuk? 3.350 di mall ini. Tadi saya makanya wawancarai. Ya, ini kan mereka belum ada pengetahuan seperti itu. Memang kami baru mempersiapkan, tetapi kebutuhan lapangan sudah mendesak untuk dibuat untuk protokol pintu masuk. Pemirsa, seorang ibu tega membunuh anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kami akan kembali usai jeda.